Banyak yang bilang kalau menjadi pegawai negeri itu susah banget jadi orang kaya. Tapi orang ini sukses mematahkannya. Pemberitaan yang beredar menyebutkan kalau orang ini punya harta kekayaan sebesar 24 miliar rupiah. Itu pun masih lebih dikit. Angka yang jauh di atas batas kata cukup buat disebut sebagai orang kaya di Indonesia. Padahal profesinya adalah seorang pegawai negeri sipil. Tuh, kata siapa jadi pegawai negeri nggak bisa kaya? Nih ada buktinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan bisa kasih video-video hiburan dan pengetahuan lainnya buat para sobat SS Channel. Terima kasih. Selamat menonton kembali. Beliau adalah Arifin, salah satu birokrat senior di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang diposisikan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Namanya mulai mencuat ke permukaan gara-gara pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Mulanya Alex menyambangi kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta demi menghadiri acara koordinasi anti korupsi antara Pemprov DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di kesempatan itu pula, Alex mengaku kaget setelah membaca laporan-laporan yang masuk ke lembaganya tentang harta kekayaan para pejabat di lingkungan Pemprov. Pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023 ini terkejut gara-gara para pejabat ini diketahui memiliki aset sampai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Beberapa di antaranya bahkan memiliki 20 hingga 25 aset properti yang nilainya nggak main-main. Alex mengaku tak habis pikir bagaimana jalan seorang aparat negara di tingkat provinsi bisa menghimpun harta sebegitu besar. Ya memang sih, meskipun namanya rezeki udah ketakar sama yang di atas, tapi kan kalau pakai hitungan matematis, gaji seorang PNS eselon 2 kayak Arifin ini jauh panggang dari api buat nyampe ke total kekayaan kayak tadi. Gini, kita hitungin deh. Pejabat sekelas Kepala Satpol PP biasanya merupakan ASN golongan 4 yang bakal menerima gaji sebesar 3 juta sampai 5,9 juta rupiah. Anggaplah di hitungan tertinggi dengan gaji 5,9 juta rupiah tiap bulannya, butuh waktu sekitar 4.100 bulan alias 300 tahun untuk mencapai kekayaan 24,5 miliar rupiah. Mustahil kan? Bentar lagi ada yang bilang, sok tahu, kan PNS punya tunjangan segala macam. Iya, oke, sekarang kita tambahin sama tunjangannya deh. Masih menurut undang-undang, para pegawai negeri sipil eselon 2 bisa menerima sekitar 56 hingga 81 juta rupiah tunjangan kinerja tiap bulannya. Kita ambil yang paling tinggi lagi ya. Tunjangan 81 juta plus gaji pokok nyaris 6 juta setiap bulannya, masih butuh waktu seenggaknya 23 tahun buat ngumpulin duit 24 miliar rupiah lebih. Di sini udah rada masuk akal, tapi ingat, nggak mungkin dari 23 tahun lalu tunjangan udah segitu besarnya kan? Aturannya aja masih 5-6 tahun lalu. Nggak mungkin juga duit yang notabene penghasilan utama tersebut nggak diganggu-gugat buat kebutuhan keluarga. Emangnya pada nggak makan? Lain cerita kalau ada bisnis sampingan ya. Skenarionya beda lagi. Seakan gak mau bola panas makin bergulir liar, Arifin sempat menampik kalau dirinya memang stajer itu. Mantan wakil wali kota Jakarta Pusat itu bilang kalau ada kekeliruan dari pihaknya yang mengisi formulir dokumen tersebut. Katanya sih nolnya kelebihan. Kok agak aneh ya? Kan di LHKPN sebelumnya nilainya juga mirip. Masa nggak sadarnya sampai 2 tahun? Nggak usah dijawab aneh apa enggak. Soalnya beliau ini malah memberi klarifikasi nggak lama setelahnya. Ia menilai bahwa setiap harta yang ia catatkan benar adanya. Tapi seluruh harta tersebut, utamanya properti, merupakan perolehan sejak 15 hingga 20 tahun yang lalu. Namanya properti kan harganya naik ya. Itu alasan kenapa nilainya makin gede aja. Padahal katanya dulu dibeli dengan harga yang masih terjangkau. Nah, kayak gini ini baru logis. Namun jawaban itu seolah nggak memuaskan hati netizen. Memangnya ada apa aja sih kepunyaan dari pamong senior di bumi Betawi ini? Nih, kita jabarin satu-satu ya.
Pertama, tentang aset properti. Kalau secara jumlah atau kuantitas, sebenarnya nggak begitu membagongkan seperti yang dibilang Wakil Ketua KPK tadi yang sampai 15 hingga 20 petak. Arifin ini cuma punya 9 aset properti kok. Tapi nilainya nih, wow, yang paling besar merupakan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jakarta Barat. Properti seluas 800 meter persegi ini ditaksir bernilai 10 miliar rupiah. 8 sisanya menyusul dengan nominal yang cukup fantastis, menjadikan aset propertinya bernilai 23,8 miliar rupiah. Soal kendaraan juga nggak kalah menarik. Terhitung, Arifin memiliki 3 unit mobil dan 2 unit motor. Masing-masing adalah Honda Jazz tahun 2005, Honda CR-V tahun 2015, Toyota Fortuner tahun 2013, motor Honda Tiger tahun 2005 sampai Kawasaki Ninja tahun 2019. Akumulasi kelimanya kalau digabungin bisa menyentuh angka 573 juta rupiah. Terus ada juga harta bergerak lainnya yang mencapai 694 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 200 juta rupiah. Sebenarnya kalau ditotal jadinya 25,2 miliar. Tapi karena ada hutang 680 juta, makanya sisa kekayaan bersihnya cuma 24,5 miliar rupiah. Itu sih bukan cuma ya.